Islam mengajarkan pentingnya adab dalam setiap aktivitas rutin sehari-hari kita, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Adab-adab ini tidak saja membuahkan pahala bagi yang mengamalkannya, tetapi juga membawa banyak manfaat, baik secara fisik maupun psikis. Bahkan seringkali juga membawa dampak sosial dan kesehatan. Jika dilihat dari sisi fenomenanya, tidur adalah aktivitas manusiawi pada umumnya. Dalam arti, semua orang atau bahkan semua makhluk hidup biasa tidur untuk beristirahat. Setelah seharian bekerja, lelah, fisik mulai terasa lunglai, lemas, maka tidur adalah solusinya. Jadi semua orang atau bahkan makhluk hidup biasa tidur untuk istirahat, menenangkan, memulihkan kembali kondisi fisik. Orang bisa tidur kapan saja dan di mana saja dengan beragam cara ya. Sambil berbaring bisa, terlentang, sambil duduk, bersila, dan sebagainya. Meskipun tidur fenomena biasa, ia akan mendatangkan pahala jika sunnah-sunnah dan adab-adab yang diajarkan baginda Nabi SAW dan diamalkan para ulama itu diamalkan dengan baik. Di sisi lain, dapat tidur atau bisa tidur dengan mudah itu merupakan karunia besar ya. Banyak orang yang tidak bisa tidur dan hanya untuk tidur saja mereka harus merogoh saku untuk membeli obat tidur. Di sini saya punya kenangan dengan teman-teman kos ya. Jadi waktu itu saya kos di area Laweyan lah, sebuah kota di Surakarta ya. Itu ibu kos saya waktu itu, ini durasinya bukan harian, bukan pekanan, bukan bulanan ya, mungkin lebih dari setahun begitu, atau mungkin kumatan. Itu ibu kos saya, menurut ceritanya dia sendiri, memang orang yang sulit tidur dan selalu menyiapkan obat tidur ketika keadaan sulit tidur itu menghampirinya. Jadi dia sering sekali gitu sulit tidur sehingga untuk tidur itu dia harus minum obat. Nah itu yang saya tahu ya. Jadi betul tidur itu merupakan nikmat ya. Sebab kalau tidak tidur justru malah gelisah. Sebab itu kita mensyukuri nikmat tidur ini dengan menerapkan adab-adabnya. Semakin banyak adab yang kita amalkan, tentu semakin berpahala di sisi Allah SWT. Di antara adab-adab dimaksud, seperti yang diajarkan baginda Nabi SAW dalam banyak hadisnya, yang pertama adalah sebelum tidur itu kita disunahkan berwudu. Seperti halnya wudu untuk sholat. Jadi dia mulai membasuh tangan, terus dengan sampai terakhir membasuh kedua kaki. Berzikir ya, beristighfar, membaca kalimah-kalimah thayyibah dan seterusnya. Bagus juga kalau membaca zikir Fatimah atau tasbih Fatimah. Tasbih Fatimah itu membaca subhanallah 33 kali ya kan. Kemudian alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar itu 33 kali. Itu disebut dengan tasbih Fatimah karena kisahnya pada masa Sayyidah Fatimah hidup, dia akan mengadu kepada ayahandanya ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pekerjaan yang banyak gitu. Sehingga dia minta pembantu kepada bapaknya ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhah termasuk orang yang tidak berpunya, jadi mintanya kepada bapaknya itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengabulkan permintaan anaknya itu, justru Nabi mengajarkan zikir Fatimah ini atau tasbih Fatimah ini. Nah itu keutamaannya, kalau tasbih Fatimah dibaca, maka orang tidur bisa nyaman, kemudian bangun berpagi-pagi dalam keadaan segar, fresh begitu. Itu keutamaan zikir Fatimah ya. Atau juga sebelum tidur bisa membaca Al-Quran ya. Baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan seterusnya ya. Bisa Al-Kafirun, Al-Waqi'ah, pokoknya membaca Al-Quran. Bahkan dalam sebuah kisah itu, Nabi mengajarkan ya sebelum tidur itu membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan kepada kedua tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh dari mulai atas sampai ke bawah. Itu ada tuntunannya ya. Jadi membaca Quran kemudian ditiupkan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh, itu juga ada fadilahnya dan diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita menghisab diri. Jadi menghitung-hitung aktivitas dari pagi sampai malam itu apa saja yang dilakukan, mungkin mana yang menyimpang dari aturan Allah, mungkin mana yang perlu
tingkatkan kualitasnya dan seterusnya, itu penting menghisab diri. Sampai ada kalimat tausiah ya, konon katanya dari Umar bin Khattab ini kalimatnya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi kita menghisab diri dan berniat beramal lebih baik di esok hari. Setelah kita menghisab tentunya kan kelihatan ya, mana yang negatif, mana yang positif, mana yang kurang, mana yang perlu dibenahi. Nah, kita berniat supaya di esok hari bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik lagi. Jangan lupa berniat bangun untuk qiyamul lail. Bangun tahajud ya. Bagi yang sepertiga awal sebelum tidur ya tidak perlu karena dia sudah qiyamul lail duluan ya. Tapi bagi kita atau bagi Anda yang belum sempat qiyamul lail, belum sempat sepertiga malam pertama, silahkan berniat. Mungkin bisa sholat tahajud di setengah malam atau mungkin di sepertiga akhir. Itu dilakukan jika kita atau itu mampu kita laksanakan dengan mudah begitu ketika kita berniat sebelum tidur ya. Meskipun qiyamul lail bukan wajib, artinya kita tidak boleh meninggalkan sama sekali gitu ya. Dalam seminggu mungkin ada berapa malam yang kita ambil untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Nah, yang berikutnya, adab tidur itu adalah berdoa dengan membaca Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Ya, silahkan membaca doa ini, atau ada juga yang redaksinya mirip-mirip ini ya. Misalnya Bismika Allahumma amutu wa ahya, ada juga yang begitu riwayatnya. Itu saya membaca beberapa riwayat, silahkan dipilih ya, selagi ada dasarnya, diajarkan baginda Nabi, diamalkan para ulama, bolehlah, kita tidak berdebat doa yang mana yang kita baca ya. Ini yang saya tercantum, yang saya hafalkan ini adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari itu. Atau bisa juga dengan doa yang lain. Ini saya juga biasa membaca doa yang agak panjang sedikit ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku menyerahkan urusanku kepadamu, aku menyadarkan punggungku kepadamu karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksamu. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang engkau turunkan dan kepada nabimu yang engkau utus. Doa ini agak lebih panjang, tapi fadilahnya juga luar biasa ya. Nabi menjelaskan, fa'in mutta fi lailatika mutta alal fitrah. Barang siapa yang membaca doa ini, kemudian dia mati pada malam harinya, maka dia mati dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Sehingga dia masuk surga, masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada fadilah khususnya. Yang kelima, yang berikutnya, adab tidur itu adalah ketika kita tidur, posisinya yang dianjurkan adalah tulang rusuk kanan berada pada posisi bawah. Muka dan badan menghadap kiblat, telapak tangan berada di bawah pipi. Ya mirip-mirip itu ya, kayak ya memang harus disetting ya. Jadi ranjangnya ke utara, ke selatan begitu, ya kayak settingan ya. Atau mungkin kalau di masjid atau di ruang tengah gampang. Jadi kita kepala di utara, kaki di selatan, itu bisa mengamalkan hadis ini ya, tuntunan ini begitu. Kalaupun tidak, ya kalau saya menganjurkan paling tidak kita sekali mengamalkan hadis ini untuk mengenang bahwa Nabi SAW melakukan perbuatan ini. Jadi ketika beliau tidur, posisinya yang diajarkan adalah seperti yang barusan saya sampaikan itu. Nah, kalau ranjangnya ke barat ke timur ya susah ya. Kepalanya mesti di timur atau di barat, tidak di utara ya. Tapi ala kulli hal, adab ini sesekali ya, makin sering tentu makin baik kita amalkan juga. Jika tidurnya terlentang, itu disunahkan menumpangkan kaki yang satu di atas yang lainnya. Kaki kanan ditumpangkan di atas kaki kiri, sehingga aurat tidak terbuka ya. Nah, ini harapannya begitu. Ya, tentu saja kalau selama tidur begitu terus kan tidak mungkin ya, kita tidur itu mesti bergerak. Gelitik kanan, gelitik ke kiri, terkadang ya bergeser gitu. Tapi ini adalah
salah satu sunnah Nabi yang saya kira bermanfaat ya untuk kita amalkan. Yang berikutnya, yang keenam, yang ketujuh ya, tidur itu dilarang tengkurap. Karena kalau tengkurap membuahkan efek negatif baik fisik ya, baik fisik bahkan terkadang secara psikis juga terganggu kalau orang tengkurap itu. Ya banyaklah pokoknya aspek-aspek negatif yang mungkin muncul kalau tidur itu tengkurap. Kecuali ada sebab tertentu itu lain lagi. Tapi kalau dibiasakan atau sengaja tidur tengkurap itu termasuk yang dilarang dalam Islam dan menyalahi adab, menyalahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, yang kedelapan, sesama lelaki atau sama perempuan dilarang tidur berdua dalam satu selimut. Ini tidak boleh ya. Kalau dalam satu ranjang itu masih mungkin ya, laki-laki berdua nginep di hotel satu ranjang itu masih mungkin, atau di rumah juga masih mungkin ya. Tetapi jangan satu selimut, itu dilarang. Dipisah gitu. Kemudian yang berikutnya, tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan ini di rumah. Dalam keseharian. Jadi anak laki-laki, anak perempuan ya yang sudah mengenal jenis kelamin, yang sudah mengerti laki-laki perempuan ya sekitar usia TK lah atau mungkin di atasnya sedikit, itu tidurnya dipisah, kamarnya pun dipisah ya, tempat tidurnya dipisah, bukan sekedar ranjangnya tapi kamarnya pun dipisah gitu. Ya jangan sampai ada kasus seperti yang di media ya. Anak laki-laki udah besar tidur dengan anak perempuan, orang tuanya membiarkan. Sehingga terjadi apa yang terjadi gitu. Karena ya memang itu melabrak ya, melanggar adab tidur yang diajarkan baginda Nabi. Di samping juga ada ekses psikologis, dampak biologis ya, mungkin anak udah gede kenal lawan jenis kan ya riskan gitu. Maka kita dianjurkan untuk memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan tempat tidur anak perempuan. Ketika tidur, jika bermimpi buruk, itu tidak usah diceritakan. Jadi tidur itu kan sesekali kita bermimpi ya, mungkin bermimpi buruk ya. Kalau yang sering anak-anak remaja itu mungkin mimpi dikejar anjing ya, sampai capek rasanya. Itu tidak usah diceritakan yang gitu itu. Cukup dengan ta'awudz ya, baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Namun sebaliknya jika bermimpi baik, silahkan atau boleh diceritakan kepada orang yang lain ya, orang yang dipercaya tanpa berniat riya, sum'ah dan seterusnya ya. Karena mimpi baik itu termasuk bagian dari nikmat. Tahadus bin nikmat itu adalah sunnah. Boleh ya diceritakan dalam Al-Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nah, ketika bangun tidur, kita berdoa lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menghidupkan diri kami setelah mematikannya. Dan hanya kepadanya lah kami kembali. Nah, ini beberapa adab tidur yang diajarkan baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Meskipun tidak seluruhnya, tapi beberapa bagian kita usahakan. Karena kita ini kalau tidak pakai adab, mau pakai apa lagi? Lalu adab-adab tidur itu yang diajarkan, diamalkan baginda Nabi, dipraktekkan para ulama dan salaful ummah, orang-orang alim. Lalu untuk siapa kalau bukan untuk kita? Nah, di sini kita mencari ridha Allah SWT, maka kita amalkan semaksimal mungkin, semampunya. Apa yang kita mampu kita amalkan.